Mantaunya hanai berumun karena dibiarkan supaya mangat tamucang dari kedua-dua dile sehingga singoh mangan idamang. Apabila kita nyokat tamucang dari kedua-dua itu nyo awaknya pun mudah diambil alih. Kenapa kon kubina strategi badung kami tipu udah begah batik dok. Itu pun kalau ada menyona terjadi tak kehana. Seki saban-saban uro, saban-saban malam, saban-saban wate kebegah ke perjuangan, mandum gecap gop pengkhianat, mantum gecap gop tuak dan bandit segala macam sehingga menimbulkan peluang perang tapi keloro dile. Maka oleh pemantau hanai perumun, muimu perang tapi keloro, bah muimu perang dile. Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara Lumban Bandung, fenomena yang terjadi jino saban hari, saban malam adalah muprang melalui TikTok. Artinya pegah perang bak TikTok. Strategi perang bak TikTok, budi bak TikTok, ideologi bak TikTok dan segala macam. Saudara sekalian man Bandung, teman pu hanjut, ya, anak ada pegah hanjut. Karenanya tergantung daripada pemikiran masing-masing. Apalagi orang yang di luar Nanggarawa, mungkin untuk berkomunikasi di dalam Nanggarawa hanya melalui cara live TikTok. Menanjik urang yang di dalam Nanggarawa untuk pegah kontak dengan urang luar Nanggarawa melalui live TikTok. Saudara-saudara sekalian man Bandung, muprang dan pegah perang bak TikTok sebenarnya halnya kan habis-habis takalon. Dan budak tepuh Bandung kemungkinan besar dan chipnya oleh negara ataupun oleh pemerintah Indonesia tetap dipantau sabi melalui TikTok dan menanjik di dalam Nanggarawanya presiden, artinya Presiden Seki, Presiden DJRR yang gencar gajak muprang melalui TikTok, gajak mandum budaya Aceh muprang melalui TikTok, sehingga timbul pertanyaan bak uru-uru ramai pakon Syekinya hana diganggu, pakon Syekinya aman-aman saja. Menurut perhitungan dan perkiraan, karena pegah perang bak TikTok lawitnya 60% pegah perang dengan urang Derawan. Sehingga oleh pemantaunya hanai berumun karena dibiarkan supaya mangat tamucang dari kedua-dua dile sehingga singoh mangan idamang. Apabila kita nyokat tamucang dari kedua-dua itu nyo awaknya pun mudah diambil alih. Kenapa kon kubina strategi badung kami tipu udah begah bak TikTok. Itu pun kalau ada menyona terjadi tak kehana. Seki saban-saban uro, saban-saban malam, saban-saban wate kebegah ke perjuangan, mandum gecap gop pengkhianat, mantum gecap gop tuak dan bandit segala macam sehingga menimbulkan peluang perang tapi keloro dile. Maka oleh pemantau hanai perumun, muimu perang tapi keloro, bah muimu perang gede. Bah wi mencang gede dia supaya mangat ada mau. Mungkin menan. Karena apa kawan? Mendung-mendung murung GAM dan KPA yang dalam KPA, GAM yang KPA balik GAM dalam legislatif dalam pemerintah. Yang mendung-mendung kagak anggap pengkhianat dan anggap juang. Dan perjanjiannya adalah urumat perjanjian adalah urung pengkhianat.
Jadi menyo fenomena urang yang dang bak perjanjian tapugah pengkhianat nyo pilihan ada orang semikiri karena mana urang Aceh jino udip di dalam perjanjian Helsinki, di dalam MOU Helsinki. Pakon tapugah udip di dalam MOU Helsinki, damaiannya ditandai dengan perjanjian Helsinki. Pakon damai hanali perang di Aceh karena na kesepakatan ditandatangani na perjanjian antara pemerintah dengan gerakan Aceh Merdeka sehingga damai. Maka urung-urung udip di Aceh ini udip dalam damainya udip dalam MOU. Ada tak pegahkan dalam MOU. Menghana MOU nya macam perang, macam pangpon sampai anak Tuhan. Walaupun butir-butir MOU yang lainnya hana berjalan. Namun pondasi udip yang kana adalah ada MOU Helsinki, damai antara RI dengan GAM. Maka dah pegah urung-urung yang udip di Aceh ni yang ada MOU. Kakak madu-madu urung udip dalam damainya adalah udip di atas MOU. Karena MOU yang pertama sekali adalah damai. Kemudian baru yang lainnya. Menanti perang bak TikTok. Perang bak TikTok memberi ideologi, tugas strategi ini itu segala macam. Jut bakon hanjut mah. Karena pemikirannya beda-beda. Tapi sudah dipuak oleh gudanya, hal gudanya akan dipantau terus. Karena pakon mungkin dibiarkan, karena gudanya lebih terfokus untuk tamu paki sabi kedua-dua itu daripada pegah di perjuangan. Lebih fokus pegah pengkhianat cuma tikulan dan sebagainya, sehingga hanya dipakai oleh supaya mencang segera, mencang segera oleh supaya gop tengok mudah untuk kita mah. Menaji dah bukan ke masalah penegah yang hanya betul. Menyo penegah ideologi, pegah ke perjuangannya. Madu-madu murung Aceh enggak betul. Yang hanya betul adalah menganggap sabi-sabi kedua-dua itu musuh. Sebut saja seperti Syekhi. Kon haba Syekhi yang hanya betul. Tetapi orang meragukan tentang sosok Syekhi. Kon haba gak hanya betul. Yang haba tak betul. Kon orang meragukan tentang Syekhi. Syekhinya ketika mu'alim. Gede ngerut Prabowo Subianto. Gede ngerut Gerindra. Sebagai tim ses daripada Prabowo oleh Partai Aceh. Syekhi nak ke urung yang dang melalui Jokowi, tim ses Jokowi, termasuk Sofian Daud. Menanji ketika Irwandi Yusof gubernur Barossa sebelum tersandung dengan korupsi, nyo Syekhi nak ke urung Irwandi dan tim ses daripada Irwandi. Ketika Irwandi Kairok Hanali, karena Irwandi memang Hanali. Maka orang meragukan lebih kepada dendam, bukan kepada perjuangan. Namun yang ada pegah seperti yang haba, ada pegah ada betul orang yang diragukan. Karena jamun pihuroji, le urung menurut adanya, le jamun yang masa perang berpejamuk, memang Syekhi hanya tenar, hanya iduri ban seantai Aceh, Jino kai duri. Kalau tak pegah gonya hanya betul. Haba tidak betul, orang meragukan kepada orangnya. Maka fenomena perang bak TikToknya dari kesimpulan perang bak TikTok adalah peancu bangsa rawa juk peluang gop. Artinya peancu taktik dan strategi gop, dan supaya gop yang dianggap lawan berhasil untuk masuk mudah bersama. Menan sekian ulasan singkat melalui ataupun statement tentang perang bak TikTok yang selamanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.